Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 2 di sini akan menyampaikan materi tentang etika dan etiket berkomunikasi bisnis. Oke, langsung saja. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama Indah Vicky Saputri dengan NIM 20624010004, yang kedua Nur Fitrianingsih dengan NIM 20624010009, dan yang terakhir yakni saya sendiri, Ulfi Hanifasari dengan NIM 20624010016. Baik, langsung saja mari kita simak materi berikut ini. Etika bisnis merupakan pedoman atau rambu-rambu yang menyangkut masalah moral, kontak sosial, hak dan kewajiban, prinsip, dan aturan dalam perilaku berbisnis. Jadi, secara umum, etika bisnis menetapkan hal-hal yang dianggap benar atau salah, apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan sesuai dengan moral dan norma yang ada. Etika bisnis dilaksanakan seiring dengan etiket bisnis. Etiket bisnis merupakan tata cara berbisnis yang sopan dan santun sehingga kehidupan bisnis akan berjalan dengan menyenangkan dan efisien, karena terpeliharanya suasana saling menghargai. Bila kedua hal ini ditetapkan bersama-sama, kehidupan bisnis atau pekerjaan Anda akan berjalan dengan mulus. Menerapkan etika dalam pekerjaan berarti menjaga dan menumbuhkan iklim yang sehat dan kondusif bagi setiap pekerja. Dengan etika bisnis, perilaku yang tidak menguntungkan dan merugikan orang lain akan dapat dihindari. Hal ini menyebabkan tumbuhnya kepercayaan pihak lain terhadap Anda, dan pekerjaan Anda pun akan bisa menuai hasil positif dari benih yang telah Anda tabur. Tujuan utama etika komunikasi bisnis yaitu untuk memenuhi kebutuhan penerima, tanggap, dan emosional dari penerima pesan bisnis antara pelanggan dan karyawan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan bisnis seadil mungkin yang sesuai dengan kesepakatan hukum bersama. Selain itu, etika komunikasi bisnis berperan penting dalam menghargai, melindungi, dan memelihara citra baik bagi organisasi bisnis. Di setiap lingkup organisasi, komunikasi memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa ada tatanan organisasi dan memastikan bahwa hubungan antara pihak terkait terjaga dengan harmonis. Materi yang selanjutnya yaitu teknik komunikasi yang baik. Ada beberapa teknik, diantaranya teknik yang pertama yaitu bicara dengan jelas. Komunikasi intinya adalah menyampaikan pesan kepada lawan bicara, dan tugas kita adalah bagaimana agar pesan tersebut sampai sesuai dengan keinginan kita, supaya tidak ada kesalahpahaman. Teknik yang kedua, mendengarkan dengan baik. Seperti yang telah diulas sebelumnya, mendengarkan adalah hal yang sangat penting dalam komunikasi. Tanpa kita berusaha mendengarkan dengan baik, komunikasi yang terjalin tidak akan efektif. Kita tidak memperhatikan apa yang dibicarakan orang lain dan membuat komunikasi menjadi terhambat. Teknik yang ketiga yaitu perhatikan lawan bicara. Kita berkomunikasi dengan lawan bicara, maka kita harus perhatikan lawan bicara kita. Dengan begitu, lawan bicara merasa dihargai dan komunikasi berjalan lebih lancar. Kalau sudah begitu, hubungan yang terjalin dengan lawan bicara pun akan terus terjalin dengan baik. Teknik yang keempat yaitu konfirmasi jika merasa salah paham. Dalam berkomunikasi, kita tidak dapat terhindar dari adanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman bisa terjadi karena berbagai hal, misalnya gangguan lingkungan atau ketidakfokusan kita dalam menyimak.
Karena itu, perlu dikonfirmasikan langsung hal yang disalahpahami guna meluruskan keadaan. Teknik yang terakhir yaitu perhatikan komunikasi nonverbal. Seperti yang dibahas sebelumnya, komunikasi bukan hanya soal bicara atau verbal. Ada juga aspek-aspek komunikasi nonverbal dan justru perangannya jauh lebih besar dibanding dengan komunikasi verbal. Contoh dari komunikasi nonverbal adalah gestur tubuh, mimik wajah, penampilan, tanda baca, dan lain sebagainya. Materi yang terakhir yaitu etiket komunikasi. Etiket sebenarnya secara sadar atau tidak sudah banyak kita pelajari dan pahami sedari kecil. Namun, untuk lebih jelasnya lagi, berikut adalah contoh dari etiket komunikasi. Contoh yang pertama, penggunaan bahasa yang baik dan intonasi yang sesuai. Yang kedua, mengucapkan permisi ketika lewat di depan orang lain. Yang ketiga, mengucapkan tolong ketika minta bantuan. Yang keempat, mengucapkan terima kasih ketika mendapat bantuan. Yang kelima, mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan. Yang keenam, menghormati orang-orang yang lebih tua. Dan yang terakhir yaitu mengurangi kebiasaan menyela ucapan orang lain. Baik teman-teman, alhamdulillah seperti itu tadi materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Semoga materi ini bisa dipahami buat teman-teman dan juga semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.